Oke, teman-teman, kita masih bersama dengan Kakak Kumailah Hakimah. Kakak. Aku mau memperdalam lagi tentang tadi ada hadis bahwa Nabi meninggalnya di racun. Itu gimana Mbak ceritanya gitu? Sebenarnya bukan ini ada cerita Nabi, ada hadis Nabi bercerita kalau badannya masih sakit-sakit sejak makan atau minum ya? Makan ya? Makanya makan deh, makanannya diracun oleh seorang perempuan Yahudi yang dia tuh punya dendam ke Nabi karena orang-orang di klannya, orang-orang di sukunya tuh kalah perang sama pasukan Muslim. Terus ya Nabi berangsur-angsur kesehatannya menurun, terus meninggal. Ya, apakah itu penyebab utamanya, satu-satunya penyebab utamanya aku nggak tahu. Tapi memang ada testimoni Nabi sebelum meninggal, menjelang meninggal tuh beliau bilang setelah makan itu tuh aku masih sakit sampai sekarang gitu. Kalau dari sisi Mbak Kumailah sendiri, gimana kemudian misalnya diracun nih, Rasulullah kan terbimbing oleh Tuhan gitu, harusnya kan ada suara gitu dari dalam gitu, jangan dimakan. Itu ada sesuatu yang nggak bener gitu. Nabi aja pernah disihir. Ada riwayat Nabi itu pernah disihir. Dia merasa bingung, terus pokoknya dia merasa kayak orang gak waras. Dan kemudian dugaannya tuh Nabi pernah disihir. Nah ini juga riwayat yang kontroversi ya di kalangan akademisi studi Islam juga, karena kalau misalnya Nabi bisa disihir, itu berarti tuduhan orang kafir yang didokumentasikan di Quran itu berarti benar dong. Kan ada banyak yang bilang kamu tidak lain hanyalah orang yang kena sihir gitu. Itu kan ada tuh tuduhan-tuduhan itu ke Nabi. Ya itu jadi dilemanya para cendekiawan Muslim sih. Tapi ada cerita Nabi pernah kena sihir. Tapi tentu ya aku kan cenderung skeptis sama hal-hal yang kayak gitu, yang klinik kayak gitu. Jadi ya mungkin Nabi sakit aja. Lagi sakit terus mikirnya kena sihir, karena saat itu kan belum ada medis ya, belum ada kondisi medis. Orang saat itu belum tahu kalau penyakit itu caranya bisa ada penyakit tuh gimana gitu. Itu kan pengetahuan yang relatif baru abad 18 ini kita abad 18, abad 19 kita baru tahu kalau kita sakit tuh karena kuman, karena virus, karena bakteri gitu. Itu pengetahuan yang baru gitu. Dulu orang nggak tahu. Ngomong-ngomong soal orang sakit nih, Mbak, sekarang kan banyak ya orang sakit yang disembuhkan dengan metodologi, nggak tahu metodologi itu apa itu, namanya ruqyah itu. Menurutmu ruqyah itu scam nggak sih? Iya. Menurut aku kalau ruqyahnya menjamin kesembuhan, aku rasa itu pasti scam. Tapi kalau ruqyahnya cuma kayak doain doang gitu, misalnya kan kadang ini kan kita kondisi apa aja bisa diruqyah ya. Misalnya aku datang ke praktisi ruqyah, aku bilang aku belakangan moodnya suka gampang sedih, terus dia doain aku, terus habis itu aku jadi semangat lagi, kan bisa aja. Tapi kalau misalnya aku punya tumor gede gitu di tangan aku, terus aku minta diruqyah, terus dia misalnya jualan madu kayak garam kayak minyak kayak, terus dia bilang nih kalau dipakai 3 minggu sembuh gitu, ya itu pasti scam. Karena sebenarnya ruqyah itu kan secara bahasa kan artinya mantra. Itu memang tradisi lama. Ruqyah itu udah ada dari sebelum zaman Islam, dan Nabi itu pernah mengharamkan ruqyah. Tapi masyarakat tetap mempraktikkan ruqyah anyway, ya mungkin karena nggak ada alternatif lain gitu. Ruqyah itu kan praktek yang dipercaya kita bisa nyembuhin penyakit dengan ruqyah, nyembuhin sihir dengan ruqyah, menangkal sihir dengan ruqyah. Pokoknya segala masalah yang saat itu belum diketahui cara menangkalnya atau cara menyembuhkannya, ya ruqyah aja gitu. Karena teknologi mereka baru sebatas itu gitu.
Nah terus akhirnya sama Nabi dimodifikasi, boleh ruqyah tapi ruqyah syariah gitu. Jadi yang dibaca adalah ayat Quran gitu, dan minta pertolongannya ke Allah gitu, bukan baca-baca mantra gitu. Dan udah nggak boleh lagi tuh jimat-jimat ruqyah. Jadi sebenarnya itu praktek lama, ruqyah itu adalah praktek lama yang ada karena saat itu belum ada dokter, belum ada ilmu kedokteran. Dan belum ada psikolog dan psikiater ya. Jadi kalau misalnya kita kayak bingung, gamang gitu, kita juga datangnya ke praktisi ruqyah. Iya, oke. Karena kan sekarang lagi rame gitu ya. Meskipun setelah diruqyah juga balik lagi sakitnya banyak yang kayak gitu. Ya karena kan ruqyah itu tidak punya metodologi yang jelas. Nih semua kondisi bisa diakomodir oleh ruqyah, yang mana implementasi ruqyah itu kan tidak bisa diukur. Kalau misalnya obat, misalnya kita ke dokter terus dikasih obat, nanti kan kita ada kontrol kan. Nanti setelah obatnya habis, coba datang kontrol ya. Nanti diobservasi apakah obatnya memang efektif atau enggak. Sedangkan ruqyah kan kalau misalnya nih minum madu selama 2 bulan, nanti datang lagi masih gini apa enggak, dia kan tidak bisa membuktikan seberapa efektif madunya itu. Kalau misalnya di dokter di rumah sakit kan kita bisa di follow up, coba ambil tes darah gitu, atau tes ya apalah, detak jantung atau tekanan darah kayak gitu tuh bisa dicek gitu apakah sudah membaik atau belum. Kalau ruqyah kan nggak cuma ada komentar bagusnya. Apa? Kumaila itu waras. Yang nggak waras tuh yang ngundang dia jadiin narasumber katanya. Kenapa? Aku maksudnya nggak waras. Karena aku masih nggak. Karena ngundang dirimu jadi narasumber katanya. Kenapa itu nggak waras? Kumaila itu waras. Yang nggak waras tuh yang ngundang jadiin dia sebagai narasumber katanya. Kamu baru tahu kalau aku nggak waras. Aku masih nggak ngerti kenapa Mas Hendra dibilang nggak waras. Okay. Karena akan menarik. Aku pengen apa ya? Pengen tips yang masuk akal dari Mbak Kumaila gitu. Kadang kan gimana ya Mbak ya? Tidak semua orang yang kita anggap suci itu bisa dipercaya gitu. Kenapa? Karena aku tuh sering berjumpa di Jakarta kan banyak teman gitu. Mas Hendra, ini tak tunjukin fotonya cewek, iya kan? Ini dia selingkuhannya Habib ini. Nah, ini kan banyak case-case kayak gitu ya. Jadi ternyata Habib itu zina, oknum ya, banyak yang zina yes, alkohol yes, babi no. Itu tidak hanya Habib, oknum Habib, banyak orang yang seperti itu. Padahal makan babi itu tidak menyakiti siapapun, tapi selingkuh itu kan menyakitkan sekali. Nggak tahu ini ya, nggak ngerti ini sama prioritas hierarki dosa. Kita tuh kayaknya. Tapi menurutmu dosa itu apa sih? Dosa itu ya konsep bikinan di agama kan. Sebenarnya kan apa yang berdosa dan berpahala dalam konsep agama itu kan tidak ditimbang secara konsekuensi moral, di konsekuensi nyatanya gimana kan. Nah, misalnya kita anggaplah aku adalah orang yang tidak dibesarkan dengan ajaran agama, terus aku ingin mencoba mengidentifikasi mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk tanpa petunjuk dari agama. Aku akan mengklasifikasikan apa yang baik itu adalah hal yang aku lakukan yang memberi dampak baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang, dan hal yang buruk adalah ketika aku melanggar hak seseorang, aku menyakiti seseorang baik secara mental maupun fisik. Itu bisa dibagi sederhana itu. Tapi ketika sudah ada pertimbangan dari nilai agama, kan baru nih, oh ternyata makan babi dosa, pakai make up dosa, terus apa lagi sih? Kalau perempuan tuh lebih baik lagi dosanya kan soalnya. Pakai perhiasan dosa. Jadi ada komponen-komponen dosa yang nggak tahu apa konsekuensi sosialnya, nggak tahu apa konsekuensi moralnya, tapi itu disepakati di budaya itu sebagai dosa gitu. Oke. Jadi ya menurut aku dosa itu
sebenarnya konstruksi sosial dalam masyarakat beragama. Oke, pertanyaanku agak random nih. Non-Muslim disebut sebagai kafir. Gimana menurut Mbak Mila? Kalau di Quran sih kan tidak otomatis kafir ya, karena kan ada kayak walladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi para ahli kitab yang kafir. Jadi ada juga nih orang ahli kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani yang dianggap beriman juga dan diterima di surga juga gitu. Itu ada juga di Quran. Ini mungkin yang perlu kita ingat ya, Quran itu kan turun selama 22 tahunan. Jadi selama 22 tahun itu dinamika sosial tuh sudah banyak berubah. Itu makanya ada ayat yang kontradiktif satu sama lain. Ada ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang di luar Islam yaitu kafir, yaitu mereka penghuni neraka, yaitu mereka harus kita musuhi. Tapi ada juga ayat-ayat yang tidak sekeras itu gitu. Ada ayat yang bilang tidak semua mereka kafir, dan mereka yang percaya, ya meskipun tidak beragama Islam tapi mereka percaya pada Nabi, mereka masuk surga juga gitu. Dan ya ini jadi polemik ya. Aku ngelihatnya di masyarakat yang majemuk kayak di Indonesia, perbedaan-perbedaan ini tuh nambah-nambahin konflik sebenarnya. Bukan menguatkan identitas kita hancur, konflik meningkat. Oke. Baik Mbak, mantap, Profesor Kumaila katanya. Bukan profesor sekarang. Bukan profesor sih. Tapi cuma lulusan S1 yang telat lulus 1,5 tahun dari saya. Itu ada waktu itu yang nge-tweet gitu. Banyak teman-teman yang appreciate banget dengan Mbak Mila yang ngambil posisi sikap yang berani melawan arus, ngomong apa adanya gitu ya. Yang disampaikan adalah kejujuran gitu. Even sebenarnya banyak ya orang-orang yang disebut sebagai ini pengalamanku pribadi ya, sekali lagi ini pengalamanku pribadi. Banyak orang-orang yang sudah dipanggil Gus, Kiai, itu yang cerita ke saya, aku nggak berani cerita yang sebenarnya Mas Hendra, karena kalau aku cerita yang sebenarnya nanti pengikutku pada pergi semuanya, jadi memang harus pelan-pelan gitu. Kalau aku kan gak punya pengikut. Iya. Aku bukan pendakwah. Forbidden question ya. Jadi aku nggak takut kehilangan jamaah, aku nggak punya jamaah. Nah, kalau ini Mbak Mila tentang pertanyaan tadi yang belum terkonfirmasi, antara takdir Tuhan dan kehendak manusia, menurut Mbak Mila gimana? Kita tidak bisa meletakkan takdir Tuhan dalam rantai konsekuensi peristiwa gitu. Jadi kita tahu nih segala peristiwa yang terjadi ada yang masuk di dalam kehendak kita, ada yang tidak. Dan ada yang separuh-separuh. Jadi kalau misalnya yang ada dalam kehendak aku hari ini mau pakai dress ini, udah tinggal pakai, terjadilah gitu pakai. Nah tapi yang di luar kehendak aku adalah misalnya ternyata hari ini hujan dan berpetir-petir, itu di luar kehendakku gitu. Apakah itu takdir Tuhan? Ya nggak tahu. Bulan Januari ini emang biasanya sering hujan gitu. Nah terus yang separuh-separuh, misalnya aku bikin konten sama Mas Hendra, aku berharap audiens bisa menerima dengan baik, tapi ternyata audiensnya marah-marah ke aku. Nah itu kan di luar kendali aku. Aku tidak bisa mengontrol respon orang lain terhadap apa yang aku sampaikan. Nah tapi dari semua peristiwa yang baik itu yang di dalam kehendakku, yang di luar kontrolku, dan yang separuh-separuh, maksudnya aku bisa bikin konten tapi entah orang akan merespon apa, yang separuh-separuh, kita mau taruh takdir Tuhan ini di mana? Jadi misalnya ini, kalau misalnya ada audiens yang suka sama konten aku, apakah itu takdir Tuhan? Kalau misalnya jadi kayak apapun yang terjadi, kita tuh nggak bisa langsung, oh ini emang takdirnya begini gitu. Bisa jadi ada alasan yang lebih direct gitu. Bisa jadi bukan takdir Tuhan yang menyebabkan aku pakai baju biru ini hari ini, yaitu karena aku lagi pengen pakai baju biru. Atau forbidden question, saat ini
berapa subscriber aku lupa ya, mungkin 70.000. Apakah subscriber Forbidden Question itu 70.000 karena takdir Tuhan atau karena aku konsisten konten? Hal-hal kayak gitu tuh kita tidak bisa, kita mau taruh di mana nih takdir Tuhan? Apakah aku memilih untuk buka kerudung itu takdir Tuhan atau kehendak aku? Nah, menurut aku tuh kadang-kadang orang yang berlindung pakai kata takdir tuh ingin melepas akuntabilitasnya terhadap keputusan yang dia ambil gitu. Misalnya dia bikin bisnis terus bangkrut, ya mau gimana, takdir. Padahal kalau misalnya bisnis itu kan masih ada yang separuh-separuh tadi dia bisa bisnis dan kalau misalnya emang gagal dia bisa evaluasi itu untuk gimana caranya bisnisnya lebih berhasil gitu. Itu hal yang separuhnya ada di kontrol dia. Jadi aku nggak tahu orang yang beralasan takdir tuh kayaknya ingin kabur dari tanggung jawab dari keputusan-keputusan yang dia buat, kecuali yang bentuknya sama sekali di luar kendali ya, seperti reaksi orang lain kan aku nggak tahu, atau cuaca atau bencana alam itu kan bencana alam yang memang bencana alam ya, bukan yang karena banjir karena selokan mampet. Nah itu kan sepenuhnya di luar kuasa kita. Tapi yang jelas konsep takdir itu kayaknya konsep yang dibuat supaya kita bisa merasa aman dan nyaman aja hidup. Misalnya kalau aku lahir di keluarga yang miskin, supaya aku tidak berlama-lama mengasihani diri, ya ampun ini orang tua aku miskin banget, rumahku jelek atau aku nggak bisa jajan. Tapi akan lebih nyaman kalau ini takdir Tuhan, ada yang ingin Tuhan sampaikan ke aku karena Tuhan sudah menggariskan hidupku kayak gini gitu. Ini katanya teman-teman, gila baru ini gue nemu muslim yang cerdas gitu. Pertanyaan Forbidden Host, agama Islam bisa hidup berdamai dengan agama apa? Aku jadi ngerasa juga. Aku boleh cerita gak? Boleh dong. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman yang bilang ke aku, orang Islam tuh ini ya kasar-kasar gitu, jahat-jahat dan bodoh-bodoh gitu. Nah waktu itu mungkin dia ngelihatnya dari abis ngelihat, kan pernah tuh ada masanya orang Islam tuh kayak galak banget ya nggak sih, yang demo berjilid-jilid, kerjanya caci maki terus di sosial media. Nah, aku mikir ya mungkin dia dapat pengalamannya dari situ. Nah, terus aku nggak setuju tuh sama dia karena aku merasa pengalamanku hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim ya baik-baik aja, oke-oke aja, nggak ada pengalaman yang traumatis banget kan. Kalau misalnya orang toksik religius kayak merasa paling sempurna, merasa paling masuk surga, itu kan ya ada aja ya, cuman nggak traumatis yang gimana. Tapi kalau misalnya ya dia bilang itu ke aku sekarang, kayak aku bakal setuju deh, karena aku tuh hari-hari aku dapat ancaman dan cacian yang jahat, keji, bodoh, tapi nuansanya Islami. Kayak lanatullah kamu pelacur betina gitu. Atau di awalnya pelacur betina. Atau di awalnya tuh udah kayak gini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum kan keselamatan bagimu ya. Kamu sudah jauh dari petunjuk Allah gitu. Ayo kembali lagi gini. Terus di akhirnya atau lebih baik kamu melacur saja. Saya harus bayar berapa buat pakai lubang kamu atau gitu. Kayak makanya tadi ada yang cek mahar gitu. Iya mungkin itu ya maksudnya. Aku nggak ngerti. Aku tuh sering nggak ngerti sama ledekan-ledekannya. Bahkan kayak waktu itu gini, ya udah semalam berapa mbak gitu. Aku nggak ngerti semalam berapa. Oh mereka tuh ngatain aku pelacur ya. Ternyata yang pelacur kayak betina gitu. Laknatullah lagi ya. Nah itu nuansanya tuh Islami. Atau misalnya gini, wah ini udah halal nih darahnya. Atau di YouTube tuh kan aku lagi rame ya, suka pada pakai ngebahas aku. Terus ada kolom komentar yang aku temuin dan itu komentarnya di like orang-orang lagi nih. Ayo kita perkosa rame-rame betina ini gitu. Ini menarik sekali karena apakah karena mereka menyangka aku
menyangka aku murtad dan atau menyangka aku misionaris Kristen, maka mereka berhak untuk mencelakakan aku. Ini kan apakah orang-orang ini tidak melihat manusia lain yang di luar kelompoknya sebagai manusia? Anggaplah aku misionaris Kristen beneran. Jika aku misionaris Kristen, jika aku murtad, jika aku orang Kristen atau apapun agamaku, apakah itu alasan yang legit untuk orang-orang ini boleh menyakiti aku gitu? Betul. Atau menyakiti siapapun? Jadi manusia aja kita belum lulus. Makanya ini problematik banget gitu. Ini aku suka bertanya, ini tuh orang beneran bukan sih? Apakah yang ini beneran orang-orang dewasa? Tapi ini beneran orang-orang dewasa. Ada yang memang akun-akunnya tuh kayak buzzer gitu. Udah mah Islami banget, tapi nge-DM aku nyuruh bunuh diri atau nge-DM aku ngancem bunuh. Terus bio-nya ayat Quran. Terus isi-isi kontennya tuh membela Gaza gitu. Nggak, gini. Aku bukan bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun ya, Mbak Mela ya. Tapi kenapa yang kayak gitu itu kok selalu mayoritas dari Muslim gitu. Tadi pakai laknatullah, kan jarang ya. Misalnya orang Hindu kayak gitu, orang Buddha kayak gitu. Ini sekali lagi aku bukan bermaksud untuk kemudian mengkomparasikan, mendiskreditkan, enggak. Cuman kok kebanyakan begitu, apa yang salah dengan apa yang selama ini salah yang kita pelajari sebagai seorang Muslim sehingga kita ketika enggak bisa menerima sebuah perbedaan gitu loh. Kayak kita tuh merasa paling benar sendiri aja gitu. Gimana tuh, Mbak? Nah ini juga aku nggak tahu, dan ternyata ini tuh bukan di Indonesia doang ya. Orang-orang yang mendapatkan ancaman pembunuhan dengan semangat Islami itu juga ya orang-orang lain gitu, bahkan akademisi gitu. Nah aku juga nggak tahu Mas Hendra apa yang salah. Ada beberapa yang aku pikirin dan kayaknya pengen aku kontenin gitu, yang salah dari pendidikan Islam. Tapi belum rampung karena aku masih mengamati gitu. Kenapa kayak gini, dan yang ini datangnya Islam, dan apakah itu makanya ada Islamofobia tapi nggak ada Kristenfobia, Buddhafobia tuh nggak ada. Tapi jangan-jangan apa karena dia memahami ajaran-ajaran Islam hanya sebatas level kulit saja gitu. Dia tidak masuk pada ke inti sarinya gitu. Hanya level syariat aja gitu. Dan itu juga bisa terjadi ketika kemudian dia beragama Hindu hanya sebatas kulit, beragama Kristen hanya sebatas kulit, dia juga akan melakukan hal yang sama gitu. Merasa bahwa orang Islam adalah domba-domba yang tersesat misalnya gitu kan. Jadi karena nggak mau naik level gitu, jangan-jangan sebabnya ketika memahami agama itu dia nggak mau naik level gitu, nggak mau masuk ke perasannya gitu, Mbak. Aku mungkin milihnya bukan hanya di kulit ya, tapi lebih dia milih-milih ajaran agama yang bisa membenarkan rasa benci dia aja dan membenarkan prasangka dia aja, dan benar jadinya nggak mau mendalam. Beragama nggak bikin dia jadi lebih pintar dan nggak bikin dia lebih bermoral. Dan aku nggak, kan Islamofobia itu kan takut sama Islam ya. Nah selama ini kan aku dikasih tahu nih Kumaila Islamofobik, padahal di sisi lain orang-orang banyak yang memuji karena aku berani gitu. Tapi seiring dengan banyaknya ancaman yang aku terima dari akun-akun Islami yang isinya dakwah, akun-akun dakwah, atau kayak cacian yang aku terima dari youtuber ustadz gitu. Youtuber ustadz. Dari ustadz youtuber itu aku jadi kayak, wah aku tuh punya banyak sekali alasan untuk takut sama Islam. Dan aku jadi merasa ada cerita misalnya teman aku yang non muslim, dia lagi beribadah digeruduk lah, ada yang gerejanya dibakar lah, ada yang hal-hal traumatis kayak gitu. Itu kan bikin kita bisa memahami kenapa dia takut sama orang Islam, karena dia mengalami persekusi langsung. Nah terus aku melihat diriku yang sekarang, aku juga punya loh alasan untuk aku takut. Bedanya untungnya aku nggak takut. Tapi apakah reasonable untuk aku takut? Jadinya
masuk akal kalau aku takut, reasonable kalau aku takut gitu. Dan ada teman-teman konten kreator juga yang banyak yang bilang ke aku kalau jadi kamu udah berhenti konten, aku jadi kamu udah berhenti konten gitu. Iya sih. Dan kayaknya ini strateginya sekarang tuh diubah. Dulu kan suka pada ngancem bunuh. Nah, karena sekarang ada gosip aku ODGJ misionaris dan gitu. Nah, mereka tahu aku punya riwayat depresi, dan orang depresi itu kan biasanya suka memikirkan kematian ya. Jadi mereka mikirnya kayak itu bisa jadi trigger. Jadi disebutlah aku ODGJ, depresi, dan ininya narasinya dibikin bunuh diri. Kayaknya biar aku mentalnya kena, karena mereka tahu aku punya riwayat depresi. Ya mungkin ini mah diancam bunuh nggak takut gitu. Ya udah coba diancam disuruh bunuh diri gitu karena aku punya riwayat depresi. Nah ini tuh tadinya lucu gitu, konyol, aneh orang-orang ini, tapi lama-lama yang aku rasa tuh jijik, kayak menjijikkan banget orang-orang ini gitu. Padahal dan mereka menarasikannya tuh dengan nuansa Islami. Aku jadi merasa apakah ini benar-benar representasi dari masyarakat Muslim di Indonesia, dan kayaknya iya lagi. Jadi ya aku nggak tahu, tapi aku hanya berharap itu hanya sebagian kecil, dan sebagian besarnya itu sebagian kecil tapi berisik gitu ya, dan sebagian besarnya itu sebenarnya bisa mikir gitu. Oke. Jadi itu teman-teman makin jelas ya, makin kalau orang Jawa makin bloko suto apa yang disampaikan oleh Mbak Mela. Mudah-mudahan mampu mengusik nalar kritisnya teman-teman di dalam beragama, sehingga tidak senantiasa termakan oleh dogma dan doktrin saja, tapi lebih rasional gitu ya, dan jangan gampang percaya juga sama seorang yang dibungkus dengan baju yang sok suci dan lain. Event itu dan tidak hanya di jangan agama, gampang nurut juga, meskipun nurut. dia bawa ayat suci ataupun bawa hadis Nabi. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari percakapan kita. Yang mau join di channelnya Kak Mela, namanya Forbidden Question, silahkan di YouTube beliau. Dan sekali lagi saya bikin konten ini biar teman-teman gak jadi orang yang sumbu pendek gitu ya. Jadi lebih luas dalam memandang sesuatu gitu, karena sebanyak apapun yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Dan terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami, sehingga yuk kita lebih aware menerima sebuah kebenaran dari siapapun gitu ya. Parameternya tetap rasio dan rasa. Terima kasih banyak sahabat semuanya yang sudah join ya Mbak Mela. Matur suwun ya udah datang di Ngaji Roso ya. Jangan bosan-bosan ya. Ya, makasih sudah mengajak aku.